Selamat pagi. Perkenalkan, saya Kak Jati. Saya Kak Lili yang akan menemani kalian di acara Webinar Sekolah Minggu Santo Antonius Banjarnegara. Yeay! Gimana adik-adik kabarnya? Sehat-sehat kan? Oh iya, ngomong-ngomong, kalian liburan pada di mana aja nih? Di rumah aja ya? Karena adanya PPKM. Tapi PPKM itu bertujuan untuk kita dijauhkan dari wabah pandemi ini. Benar nggak Kak Lili? Benar dong. Oh iya, kalian juga jangan sedih ya. Karena kalian harus di rumah terus. Tenang aja, webinar sekolah minggu akan tetap menemani kalian. Nah, omong-omong, kalian tahu nggak sekarang kita ada di mana? Ayo, di mana? Tahu nggak? Kita sekarang ada di wisata Desa Dauan. Yeay! Kira-kira apa aja ya Kak acaranya? Wah, hari ini acaranya banyak banget nih. Mulai dari lagu-lagu. Wah, seru tuh. Terus ada renungan kitab suci. Dan juga kuis yang seru. Untuk memulai acara hari ini, kami, Stasi Santo Lukas Karangkobar, akan mengajak adik-adik semua dan teman-teman semua untuk bernyanyi bersama. Dan juga doa pembuka yang akan dipimpin oleh Joanna. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot-teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, gloria, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot-teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, gloria, haleluya. Stasi Karangkobar. Pancen oye. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Dan ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan, kesehatan, dan keindahan alam yang telah Engkau berikan untuk kami nikmati. Dan sekarang kami mau tolong, dan ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini agar dapat membuat kami berbakti kepada agama dan orang tua. Amin. Mari doa yang kurang sempurna ini kita satukan pada doa yang dibuat Yesus Kristus sendiri untuk kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Suci Santo Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak banyak, orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Halo adik-adik.
yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, kali ini saya sedang asik, sedang rileks, sedang berjalan-jalan karena menikmati suasana masa liburan ini. Oh iya, adik-adik, mungkin banyak yang belum kenal siapa saya itu, ya. Saya Pak Budi dari stasi Karangkobar, biasa disebut Pak Guru karena saya seorang guru. Hari ini saya merasa asik sedang berada di lokasi wisata, namun suasananya sangat sepi. Maklum, masih dalam suasana pandemi, maka dalam masa-masa yang saat sekarang ini kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang harus kita laksanakan. Apa itu? 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas kita. Dan yang tak kalah penting, saya tambah 2B. Apa itu 2B? Berdoa dan berbahagia. Asik kan? Asik, jelas asik. Adik-adik, tahun ini sudah kita memasuki tahun pelajaran yang baru. Bahkan kemarin kita sudah memasuki masa-masa liburan. Senang tidak? Jelas, pasti senang. Semua merasakan senang. Selama kurang lebih 1 tahun kita bersama-sama bekerja keras, belajar, dan sekarang kita sudah memasuki masa liburan. Maka liburan kali ini bisa kita manfaatkan untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, untuk beristirahat. Namun dengan demikian kita ingat, Tuhan Yesus juga punya murid. Murid-muridnya yaitu berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, sepanjang hari mengabarkan Allah dan kasih-Nya. Mereka tetap semangat berjalan, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, menghibur, dan bahkan tanpa lelah, selalu semangat. Dan bahkan, tahu nggak adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak sempat untuk istirahat, tidak sempat untuk tidur, dan juga bahkan tidak sempat untuk makan. Mengapa? Karena untuk memberi kabar sukacita, menyembuhkan, menghibur kepada banyak orang. Namun demikian, Tuhan Yesus tahu betapa lelahnya, betapa capeknya murid-murid Tuhan Yesus itu. Maka Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya, mari kita pergi mencari tempat yang sunyi dan beristirahat sejenak. Nah, Tuhan Yesus saja mengajak supaya kita beristirahat, kita untuk mencari tempat yang sunyi. Apa?
maksud itu semuanya? Kita jelas kalau bekerja terus-menerus, belajar terus-menerus tanpa ada waktu istirahat, tanpa ada waktu untuk kita merenung, menyendiri, berdoa, maka sia-sialah hidup kita ini. Tapi jangan sampai yo adik-adik, banyak orang yang memanfaatkan liburan tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Mereka malah sibuk, mereka malah banyak acara yang dimanfaatkan. Bahkan pas hari Minggu atau pas waktu berekaristi, mereka tidak mengikuti ekaristi. Maka kasihan jiwa kita kalau kita tidak mengajak Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam liburan kita ini. Maka kita adik-adik sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita selayaknya di dalam berlibur kita libatkan Tuhan. Kita ajak Tuhan Yesus datang. Kita ajak dalam doa kita agar selalu selamat. Kita selalu gembira. Kita selalu bisa memanfaatkan waktu yang baik. Jangan sampai liburan kita kali ini justru akan menjadi liburan yang dari pulangnya menjadi lelah dan tidak segar lagi. Maka manfaatkan liburan kali ini dengan gembira, dengan happy, relax, dan kembali nanti setelah kita masuk sekolah, kita masuk kerja, kita dengan tenaga yang segar, tenaga yang penuh semangat. Ya, betulkah adik-adik? Siap adik-adik? Iya, siap. Terima kasih dan berkah dalam. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian pasti udah dapat banyak banget kan dari bacaan kitab suci dan juga renungan. Nah, buat selanjutnya kita ngapain nih, Kak? Ngapain ya? Kali ini kita akan main bareng nih. Apa itu? Kuis. Nah, teman-teman, kita mau ngajak kalian semua buat tebak gambar nih. Kira-kira gimana ya cara mainnya? Gampang banget kok. Kalian hanya perlu menebak gambar yang ada di sini. Itu peristiwa apa aja ya? Yang pertama, wah, kok ada bayi ya? Bayi siapa ya? Siapa ya kira-kira? Pada tahu nggak nih? Aku tahu Kak. Apa nih? Ini pasti peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Untuk soal yang lainnya, adik-adik perlu tebak ya. Ini nih, soal pertama. Apa ya? Pada tahu nggak kalian? Apa nih ya? Kok rame-rame? Iya tuh, di meja makan yang besar. Kalian tahu nggak? Tebak ya. Soal selanjutnya. Tada! Gambar apa ya ini? Kok kayaknya ada orang mandi di sungai ya? Kira-kira sungai ya? mana? Apa sungai di sebelah ya? Jawab ya adik-adik. Soal yang ketiga. Tada! Apa nih? Kayaknya ada yang jualan gentong ya? Wah, gentong apa itu Kak? Gentong minyak? Kayaknya bukan deh. Apa ya? Coba Ayo, ditebak ya. jawab. Soal berikutnya. Tada! Apa nih? Kira-kira Nah, apa ngapain ya? Kok kayak lagi main ayunan? Kok banyak tali-tali gini ya? Kakaknya pernah naik belum? Kayaknya belum deh. Ayo jawab. Soal berikutnya. Tada!
Wah, ini apa ya? Apa? Kira-kira apa ya? Kakak tahu nggak? Wah, apa nih? Kok ada yang naik keledai ya? Siapa ya? Ayo, Mau siapa kemana yang naik nih? keledai? Kok juga ada daun-daun palmanya? Coba ditebak ya. Tebak. Oke adik-adik, kita tunggu ya jawaban 5 gambar tadi. Nah, kalian bisa bikin video atau rekamannya lalu dikirim ke grup webinar sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang ada permainan yang kedua, yaitu menebak angka yang ada di kitab suci. Kira-kira gimana ya permainannya? Contohnya, kakak akan menyebutkan satu angka dan akan menyebutkan peristiwa apa yang terdapat di kitab suci. Contohnya angka 10. Apa itu, Kak? Apa ya angka 10? Kayaknya 10 tulah. Yang ada di Mesir itu ya, Kak? Iya. Ya, seperti itu adik-adik. Oke, sekarang Kak Jati memberikan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, angka berapa ya? Angka 3. 3 apa ya? Kakak kasih bocoran satu deh. 3 itu adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Yang kedua nih, soalnya nomor berapa ya? Yang kedua, soalnya nomor 5. Nah, kalau nomor 5 apa ya? Apa ya nomor 5? Aku tahu. Wah, apa itu, Kak? 5 roti dan 2 ikan. Wah, iya, 5 roti dan 2 ikan. Kalian harus jawab yang lain ya, selain 5 roti dan 2 ikan. Cari di kitab suci, pasti banyak kok. Soal selanjutnya yaitu nomor 7. Nomor 7 itu apa ya? Ya, aku tahu. Nomor 7 itu adalah hari di mana Allah beristirahat ketika menciptakan makhluk yang ada di bumi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah nomor 40. Salah, nomor 40. Nah, nomor 40 ini kalau di kitab suci tuh kayaknya banyak ya. Bentar, mikir dulu deh, banyak banget soalnya. Nih 40 ya. Apa ya kira-kira? Dan Yesus berpuasa selama 40 hari. Wah, benar banget itu, Kak. Adik-adik, cari jawaban yang lain ya. Kakak tunggu. Oke, berarti tadi ada 4 pertanyaan. Yang pertama ada angka 3. 3 ya, 3. Lalu Terus angka 5. Angka 10. Lupa. Angka 7. Berarti yang terakhir angka 40. Kakak tunggu ya jawabannya. Jangan lupa dikirim. Ingat ya, ada 2 tipe soal. Yang pertama tebak gambar, yang ada 5 soal. Lalu ada tebak angka, yang adalah 4 soal. Nah, jangan lupa loh dikerjain. Semangat! Semangat! Yeay! Hai teman-teman, kalian sudah bersenang-senang di webinar sekolah minggu kan? Sekarang kita akhiri hari ini dengan doa penutup. Dan marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan kesehatan, kehidupan, dan keindahan alam untuk kami nikmati. Dan ya Tuhan, sekarang kami mau menutup webinar sekolah minggu. Berkatilah webinar sekolah minggu ini agar dapat tetap ada selama bertahun-tahun ke depan. Dan ya Tuhan, tolong berkati anak yang mengikuti webinar sekolah minggu untuk menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Aduh, ternyata Romo ketiduran. Romo tuh baru baca buku ini loh. Segala-galanya ambyar. Sampai Romo ketiduran. Kenapa Romo baca buku ini? Ya karena kok pandeminya nggak selesai-selesai, malah sekarang ada PPKM darurat, semakin nggak bisa kemana-mana. Romo baca buku ini, apa benar semuanya sekarang itu lalu ambyar? Ternyata bukunya bagus banget. Enggak, tetap ada harapan kok. Tetap ada keyakinan ke depan kehidupan kita akan lebih baik lagi. Tapi ya, kalau adik-adikku semuanya sekarang merasa bosen, lagi-lagi kok di rumah, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya merasa jenuh, jangan merasa sendiri ya. Romo juga merasakan hal yang sama. Romo juga jenuh, Romo juga bosen, Romo juga kepingin bisa pergi-pergi, tetapi sementara tidak bisa. Kita tetap harus kreatif ya. Contoh nih, Romo sejak tadi pagi, walaupun di gereja tidak ada misa, Romo tetap misa. Romo doakan adik-adik, doakan anak-anakku semua, doakan umat Banjarnegara supaya sehat, supaya tetap semangat. Romo Dimas juga berdoa, Romo Dimas juga misa juga. Lalu juga setelah misa banyak hal kok yang bisa dibuat ya, salah satunya baca buku, itu Romo buat. Atau hal yang lain, Romo dengerin musik, dengerin lagu-lagu kesukaan. Lalu juga tadi sore Romo siram-siram tanaman ya di kebun, di sekitar gereja supaya tetap terawat. Adik-adik, anak-anakku sekalian, jangan merasa sendiri ya. Romo di sini, Romo tetap temanin adik-adik, Romo tetap doakan adik-adik, anak-anakku semua supaya adik-adik, anak-anakku sehat, tetap semangat ya. Kita jalani masa-masa yang tidak mudah ini bareng-bareng. Sekarang Romo mau doakan anak-anakku, adik-adikku sekalian ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang kami rasakan, Engkau tahu apa yang kami harapkan. Kami ingin masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kami bisa beraktivitas seperti dulu-dulu yang pernah kami rasakan, bisa pergi ke sekolah, bisa sekolah minggu, bisa bersama dengan keluarga jalan-jalan. Kami percaya semuanya nanti akan baik di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Kami serahkan semuanya kepadamu, terutama kami berdoa untuk para dokter, tim medis, mereka yang bekerja di bagian kesehatan, yang saat ini sungguh-sungguh mereka harus bekerja keras. Ya Bapa, lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk ayah, ibu, papa, mama, mereka yang tetap harus bekerja dalam situasi seperti ini. Berilah mereka kesehatan agar mereka tetap bisa mendampingi kami. Bapa yang Maha Baik, kami mempersiapkan hati kami untuk mendapatkan, menerima berkat dari Romo Yepi. Bapa yang Maha Kasih, turunkanlah berkat-Mu yang melimpah atas anak-anak-Mu, adik-adik semua, Pia Pir Banjarnegara. Turunkanlah berkat-Mu pula untuk seluruh umat, khususnya mereka yang tetap bekerja di situasi ini, mereka para dokter, tim medis, dan mereka yang sungguh-sungguh berjuang untuk memenuhi segala kehidupan keluarga mereka.
Biarkanlah berkat-Mu turun atas mereka dan kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sampai jumpa. Minggu depan. Yeay! Acaranya sudah selesai ya Kak hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah! Yesus berkata,